Pak, itu gimana? Ini peng 3 kali pulau peng 6 malah. Kita lanjutkan ya materi kita tentang keutamaan punya anak perempuan dan saudara perempuan. Nanti kadang itu kita dikei rahmat Allah yang luas tapi rarungso. Dikei nikmat Allah punya anak perempuan, punya adik perempuan, punya saudara perempuan yang rumongso. Mergone orang ngerti. Makanya sekarang kita mencari tahu agar kita tahu. Allah Subhanahu wa taala bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ja'atni imra'atun." Mendatangi aku seorang wanita, wa ma'aha ibnatani laha. Dan dia membawa 2 anak wanitanya. Kemudian fasa alatni, dan dia minta sesuatu kepadaku. Jaluk-jaluk waktu. Dan dalam Islam hukum asalnya minta-minta itu nggak boleh. Ngemis itu hukum asalnya nggak boleh. Tapi kalau memang butuh karena memang nggak punya, mendesak, lapar, boleh. Kemudian kata ibunda Aisyah, falam tajid indi syai'an. Dan aku waktu dimintai itu gak punya apa-apa. Boten gadah nopo-nopo. Ghaira tamratin wahidah, selain 1 butir kurma. Jadi wis kurma pun niku cuman 1. Jadi boten kurma seadah, boten kurma sekotak, setunggal tok gitu. Kemudian fa'taituha iyyaha. Terus tak kayak ngeten ibu niku wau. Dadi ibu-ibu meto anak wedok loro terus nyuwun kali ibunda Aisyah gadai namung kurma setunggal dikekke. Kemudian fa akhadatha, begitu dikasihkan terus diterima. Kemudian fa qamasatha, dibelah kali ibunda Aisyah baina ibnataiha, hidung loro tinggi anak wedok loro. Jadi simbok niki wau ora gagas awake dhewe, langsung didom loro kayak anak wedok loro kabeh. Walam takul minha sayan, mboke niki wau mboten nyuwil sithik pun mboten. Summa qomat fakharajat, kemudian bar niku ngadeg lajeng kesah lunga gitu. Wabnataha, dan juga diikuti 2 anak perempuannya. Fadakhala alayya Nabi SAW, bar niku Nabi SAW marani kula mlebet, fahadas tuhu hadisaha, lajeng kula critake babakan crita niku wau. Kanjeng Nabi wau enten ibu-ibu beto putra setri kalih, lajeng nyuwun-nyuwun kula nggadhahi namung kurma setunggal, kula kekke, terus kula ningali mboke niku kurmane langsung didom loro, dikekke anak wedoke. Terus dimaam kalah anak wedoke mboke mboten nyuwil sithik kemawon mboten. Kemudian faqala, kata Nabi SAW tentang cerita itu setelah diceritakan, kata Nabi SAW, manibtulia minal banati bisaiin, sinten kemawon ingkang diuji dengan adanya anak perempuan. Jadi nek ngandani anak perempuan kalih anak laki-laki niku benten. Nek cah lanang getak pisan langsung mangkat. Nek cah wedok digetak malah nangis gitu. Nek ra dikandani melipir-melipir luput gitu. Maka ya tetap harus dikandani, nanti ada insyaallah. Nah, maka di sini dikatakan, dibahasakan siapa yang dicoba dengan 2 anak perempuan dalam hidupnya, artinya dikaruniai 2 anak perempuan kok diurusi fa ahsana, diurusi dengan baik, ilaihinna, kepada 2 anak itu, kunna, maka 2 anak itu lahu sitron minan nar, akan menjadi hijab, menjadi dinding pembatas antara orang tuanya dengan api neraka. Walaupun dalam hadis tadi itu konteksnya adalah ibu, maka di sini maksudnya adalah semuanya, bapak dan ibunya. Karena Nabi mengomentarinya manibtulia, siapa yang diuji. Jadi nggak cuma ibu itu, ya sak bapaknya barang. Artinya kalau kita ini seorang bapak yang kemudian dikasih anak perempuan, terus kita berjuang setiap hari untuk piye corone anak perempuan niku kecukup sandang pangane, pakaiannya nggih komplit, pakaian muslimah. Ampun kados sakniki bapak-bapak dompet itu kok kelambi anake, dadi katokan cedak banget ning dalan yo dijarke mawon gitu kan. Nah, maka
Ketika kita berjuang seperti itu, maka anak perempuan ini akan menjadi hijab antara orang tuanya dengan api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW disebutkan dari hadis Ibunda Aisyah lagi dengan kisah yang mirip tapi ada sedikit perbedaan. Kalau tadi ibu dikai kurma siji, kurmane dibagi dua. Nah niki ibu dengan anak dua dikai kurma tiga. Kata Ibunda Aisyah, "Ja'atni miskinatun." Datang kepadaku seorang wanita yang miskin, tahmilu ibnatain, yang dia pas datang membawa dua anak perempuannya. Fa'at amtuha, kemudian tak kasih makanan berupa apa? Salasa tamarotin, 3 butir kurma. Kurmane enten telu. Fa'atot kulla wahidatin minhuma tamrotin, kemudian yang dua dibagi ke anaknya satu-satu. Kemudian warofa'at ila fiha tamrotan litakulaha, sing setunggal dicekel kali simboke ajeng diplok. Kemudian fastat amatha ibnataha, anake sing kalih niki mau gandeng dikek dhisik, kurmane pun dipangan, sing golek simboke ajeng dimplok, dicegat karo anake, tak peke mbok. Maka si embok ini kemudian fasakot tamrotal ladzi kanat turidu antakulaha, ora sido. Rasido. Oh, nyonduk. Tum loro. Kemudian dikatakan di sini fa'ajabani, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan aku takjub dengan perbuatan ibu itu. Sa'nuha fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tak lihat tadi tak ceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah dengan perbuatan orang tua yang mau berkorban untuk anak perempuannya ini, maka Allah wajibkan dia masuk surga dan Allah pasti bebaskan dia dari api neraka. Jadi komplit. Artinya kalau panjenengan dikaruniai anak perempuan, jangan sampai kayak kelakuan orang-orang jahiliyah dulu yang napa istilahnya gelo, sebel, anyel gitu kan. Napa meleh garwane terus kan bola-bali nglahiran babaran nganti ping 10 wedok kabeh gitu kan. Maka kalaupun itu terjadi berarti jenengan niku dikai rahmat Allah yang banyak. Wong niki anak loro bisa menyebabkan masuk surga dan terhalang dari api neraka. Napa meneh 10 wedok kabeh gitu kan. Dan itu mengke yo nek nikah ya mesti jenengan yo entuk anak lanang langsung gede to malah gitu. Rasa makan iki cilik gitu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Man ala jariyataini, siapa yang kemudian ngayomi dua anak perempuan hatta tablugha, sampai dewasa. Jadi ngayomi di sini jogo bener. Anak wedok niku dijogo pergaulane, dijogo akhlake, dijogo pakaiane, dijogo akidahe. Ora mung kados sakniki penting goleke mangan, dadi sego, kei greh, kei apa, kei sangu wis. Bar niku anake ning jowo terus dadi apa ora urus gitu kan. Mungkin mulih-mulih meteng ngono lah sak pirang-pirang. Maka jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Maka aku dan bapaknya ini, orang tuanya yang ngayomi anak perempuan dua ini, nanti akan datang pada hari kiamat kados ngeten iki. Nah, rengket, cedak, barengan, gandengan nek perlu gitu kan. Ini menunjukkan ketika panjenengan pengen syafaat Nabi SAW, nggih, cara yang paling gampang salah satunya di antara sekian cara. Nanti babnya bab syafaat gitu kan. Salah satunya kalau jenengan punya anak perempuan, niku mang jogo, Pak. Mang jogo jangan sampai bengkong, jangan sampai melipir ke dalan sing salah, jangan sampai ora salat, jangan sampai ora kudungan, jangan sampai ora katokan gitu kan. Kalau niku udah jenengan jaga kanthi hati-hati, jenengan uri-uri kan jenengan iman-iman tenan. Kaya jenengan nek duwe motor atau sepeda antik dilapi dino-dino gitu kan. Wong kadang niku enten sing saking senenge kalih barang antik niku nglapine ora nggo banyu nganggo idu. Gitu. Wah, luar biasa ngene delok wong ngoten niku. Luar biasa mambune ngoten lho. Maka yang namanya anak tentu lebih berharga daripada barang-barang apapun. Maka jenengan harus jaga. Dan ternyata ada ganjaran besar ketika kita menjaga anak-anak perempuan itu, yaitu kita akan bareng dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang lain, Nabi mengatakan, Man ala jariyataini dakhaltu ana wa huwal jannah kahataini. Kalau tadi begini,
Maka di hadis yang ini Nabi mengatakan sapa sing ngurusi sing ngopeni anak wedok loro, aku karo dhek mlebu surga ini cedhak. Cedhak. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Uqbah bin Nafi, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu salasu banatin fasobara alaihinna." Tadi kan dua anak. Kisah tentang wanita yang bawa anak tadi 2, kemudian orang yang ngopeni anak perempuan tadi juga 2. Nah ini 3. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu salasu banatin." Siapa yang kemudian dikei anak wedok 3, berarti tambah banyak kan berarti kan? Fasobaru alaihinna, kok gelem sabar ngurusi mereka. Wa at'amahunna, kemudian dia memberi makan. Jadi kalau bahasa sabar di sini berarti nopo? Kita nggak boleh ringan tangan. Anak wedok orang ngomong-ngomong dipoploki gitu kan. Enten niki wau nembe Pak Klebat ngoten, seorang bapak menghamili anaknya perempuan ya ngoten niku. Ngoten sing ngoten niku. Naudzubillah nggih. Maka di sini dikatakan fasobaru alaihinna, sabar. Panti polai tak wedok-wedok ini pokoknya sabar. Wis bar tukoke daster njaluk gombal liya, bar ku njaluk apa neh sabar wae ngerduwe tukoke apa ora ya wis mayani ngoten mawon. Wa at'amahunna, dan memberi makan, boten asal makan, tapi makanan yang halal dan thayyib. Karena ngimpi kalau kita kemudian memberikan makanan yang haram, duit hasil korupsi, duit hasil barang-barang haram, kemudian kita berharap anaknya jadi anak-anak yang baik, susah, gak mungkin. Kemudian wasaqahuna, dikasih minum juga minuman yang baik. Iya tak kayak ngombe sing baik kok anakku tak kayak teh karo banyu putih. Teh itu kene nggo dit apa? Dit kuling dodolan ciu gitu kan. Nah, sami mawon mboten angsal. Nggih. Jadi kalau itu memang minuman halal juga sumbernya harus halal. Jangan sampai kerjone ra halal terus anake piye carane dikei panganan halal. Ini sumber uangnya ini dari barang haram sama aja. Sabar, ngasih makan yang halal, ngasih minum yang halal, wa kasahuna, dan memberikan pakaian. Orang mau pakaian, tapi pakaian yang menutup aurat. Karena nanti dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sinfani min ahlin nari lam arahuma ba'du. Somben iki enek 2 golongan. Sing saiki rung ketok wonge, ning somben enek gitu kan. Salah satunya nisaun kasiyatun ariyatun umilatun ruusuhuna ka'ajnimatil bukti. Wong wedok kasiyatun nganggo klambi jane ariyatun ning kaya ora klamben. Nganggo daster ning semriwing. Napa meneh? Nganggo klambi kudung ning pating pecotot. Niku mboten angsal nggih, Bu. Jadi kalau pakai baju ya selain harus tutup aurat, kemudian harus tidak terawang, tidak ketat gitu kan. Ngoten. Lah sumuk Mas pengen ra klamben ten ngomah jero kamar kalih bapake monggo gitu. Nah, maka di sini dikatakan sabar, kemudian ngasih makan, kemudian ngasih minum yang halal dan thayyib, dan memberikan pakaian dengan pakaian yang menutup aurat min jidatihi, dari anak-anak perempuannya, kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Maka anak-anak perempuan ini akan menjadi hijab buat orang tuanya di hari kiamat. Gampangnya nek loro mau jadi hijab. Pomo hijabe loro ki wonten nek telu ya dadi hijab telu. Jadi makin hijabnya makin rapet ngoten. Sing ngadangi saka geni neraka sing adem dilas bapake karo mboke niku tambah kenceng meleh gitu. Apa meleh anake 10 wedok kabeh gitu. Masyaallah gitu. Kemudian, ternyata dalam Islam tidak cuma anak perempuan, punya adik dan kakak perempuan itu juga sebuah keutamaan. Makanya Nabi SAW mengatakan man ala ibnataini au salasa banatin, sapa sing dikei anak wedok loro apa telu diurusi kanthi bener, au ukhtaini au salasa akhwatin, atau 2 orang saudara perempuan atau 3 orang saudara perempuan, hatta yamutna au yamutu anhunna, sampai kita sebagai laki-laki niki mati atau sing dititipkan kita niki sing mati gitu kan. Kuntu ana wa huwa kahataini, aku mengko karo dheke kaya ngene iki ning surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kewajiban seorang laki-laki tidak cuma menafkahi anak dan istri, termasuk saudari. Nah, jadi kalau kita punya saudara perempuan, saudari, napa niku namine adik wedok napa mbakyu wedok, niku tanggung jawabe wong lanang.
Lah kok kemudian mereka nikah, maka tanggung jawab ini bergeser kepada suaminya. Kok kemudian pisah, apakah cerai hidup atau cerai mati, maka tanggung jawab ini kembali kepada kakak atau saudara laki-lakinya. Ngoten. Makanya miris hari ini ketika kemudian ngapunten ada seorang wanita yang kemudian berkhidmat kepada suaminya, dia nggak kerja nggak apa, pokoknya di rumah saja. Begitu suaminya meninggal, akhirnya dia pontang-panting nyari nafkah, bahkan ngapunten karena nggak pernah belajar nyari nafkah yang baik, akhirnya sampai jual diri. Parah meneh ngomong karo dulure lanang, malah karo dulure lanang diterke ning prostitusi. Wadah ngoten niku, Pak. Sok-sok malah anak lanang sing ngedol mboke barang. Maka yang harus kita pahami, kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab besar. Kalau tadi di bab setelah maghrib tadi, yaitu sebagai laki-laki, sebagai anak kita harus bakti kepada wanita yang namanya ibu. Kemudian ketika kita sebagai suami, kita harus bertanggung jawab kepada wanita yang namanya istri. Kemudian sebagai orang tua, kita harus ngurusi wanita yang namanya anak. Sehingga ketika laki-laki yang dikasih tanggung jawab orang tua, orang ngurusi, itu namanya durhaka. Ketika laki-laki yang kemudian tidak bisa berdampingan dengan istrinya dengan baik dalam kehidupan rumah tangga, biasanya kemudian yo mumet sirahe. Nah, kemudian nek duwe anak wedok, ora diurusi, ora diajari agama, maka dia menjadi seorang yang disebut dayus. Jadi duwe anak wedok ora salat dijarke, duwe anak wedok ora kumpul dijarke, maka nanti orang tuanya yang akan bertanggung jawab, termasuk kakak perempuan, adik perempuan, boten. Itu semua tanggung jawab anak laki-laki. Makanya dalam Islam, kenapa warisan laki-laki itu 2? Kenapa sebagian ulama berpendapat hibah untuk laki-laki itu dapat 2? Karena ada tanggung jawab itu. Jadi kelonggaran hak seorang laki-laki diharapkan sama seorang laki-laki ini iso diubengke, kemudian menjadi longgar hartanya, longgar kekayaannya, bisa nggih ngopeni piyai-piyai setrini kuwau. Ketika semua laki-laki paham tentang hukum ini, kemudian menerapkan dalam kehidupannya, maka insya Allah boten enten wong wedok-wedok sing terlantar, boten enten wong wedok-wedok sing akhirnya ngapunten harus jual diri dan seterusnya. Maka itu sebenarnya tanggung jawab kita. Makanya kita cek rumah kita masing-masing, ada enggak ibu yang tidak terurus? Kalau ada, mari kita urus. Ada enggak adik atau kakak perempuan yang dia tidak terurus? Kalau ada, mari kita urus. Termasuk anak-anak perempuan kita kembalikan lagi mereka ke tempat-tempat yang semestinya, yaitu di rumah-rumah. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Seharusnya wanita niku manggone teng omah, boten kelayapan teng pundi-pundi, boten golek napa-napa ning omah, ngurusi omah, ampun dandan maneka warna, kemudian dadak ning dalan-dalan marai fitnah kudune. Tapi karena duwe dulur lanang ora peduli, karena duwe om ora peduli, duwe pakde ora peduli, akhirnya mereka berjibaku di jalan bareng laki-laki, rebutan dadi sopir angkot, sopir truk, sopir trayek, bahkan enten sing dadi sopir tank barang wong wedok nggih enten. Kalau kemudian wanita-wanita ini dijaga, kudune nggak sampai seperti itu. Jadi kalaupun harus kerja yo, jadi guru TPA, jadi guru SD, jadi dokter, perawat, ngoten kudune. Ampun dadi sing aneh-aneh ngoten niku, sing gali sumur segala macam, jadi tukang pukul, tinju wedok itu kan masya Allah. Jadi ketika angkat besi, ketika kemudian tata nilai ini nggak kita pahami, berantakan mesti. Dan itu yang kita saksikan hari ini. Saestu wong wedok do padu karo wong lanang rebutan nafkah di jalanan, ya Allah, luar biasa. Ngapunten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, kalau tadi kan 3 atau 2 nggih. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu salasu banatin aw salasu akhwatin." Barang siapa yang kemudian dikaruniai 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan, ittaqullah azza wa jalla. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dikasih anak perempuan, ya anak perempuannya ampun dimetengi, ampun dinodai, dititipi adik ya ampun disakiti, ampun dipiloro gitu kan. Ittaqullah azza wa jalla itu luas maknanya. Termasuk mengurusi dengan baik, dengan penuh aturan sesuai yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Wa aqama alaihinna, dan kemudian dia memberi nafkah dan mendidik mereka, mengajari sebaik-baiknya bagaimana kemudian menjadi seorang muslim. Kana ma'i fil jannah
hakadha wa asyara bi asabihi al-arba. Maka aku dan orang ini yang dikasih 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan nanti di surga kayak gini bareng-bareng. Telu ning sing wedok, kemudian ditambah Nabi dan orang itu bareng-bareng, ngumpul bareng, mlaku bareng, cedhakan bareng, rombongan bareng. Napa jenengan mboten kersa rombongan kali Nabi? Napa malah milih pengen rombongan karo Abu Jahal? Ampun. Nggih. Jadi kalau memang jenengan niku tenan pengen entuk syafaat Nabi, ampun pikir sing aneh-aneh sing adoh-adoh. Wah, kudu ritual iki maca iki. Osek Pak, nek ning jero omah enek anak wedok, ten keluarga besar jenengan enten adik wedok sing mboten keurus, niku mau uri-uri bismillah insyaallah niku syafaatan ngajeng mata kita di depan mata kita. Mboten usah dadak gagas golek wirid apa, wacanan apa ben entuk syafaat Nabi wis bingung geger. Akhire golek kitab apa, dodok diwaca sedina ping 17 wis mboten usah. Nek memang di dalam rumah kita itu ada anak wedok, niku mang jaga, mau openi sing tenan, wayah nikah yo dinikahke golekke bojo gitu kan. Bojo yo golekke sing salihah, sing saleh gitu kan. Ampun sembarangan, ampun asal lanangan mboten gitu kan. Pokoke anggar brengosen karo jenggoten lak wis ngono. Mboten usah. Kudu sing saleh pokoke gitu. Paling mboten yo salat ngoten to. Nah, maka insyaallah jenengan iki lho dijak bareng karo Kanjeng Nabi. Cobi mang resapi dalem. Makane kula nek maca ngeten iki kula beruntung, anak kula enten wedoke. Nek mboten yo kula njaluk neh gitu. Nek ra metu yo golek mboke meneh gitu. Nek wani tapi. Nah, boleh bareng meneh gitu. Nah, sehingga syarat untuk kemudian mendapat keutamaan itu semua dikatakan oleh Nabi SAW, man kana lahu unsa. Siapa yang memiliki seorang anak perempuan? Kalau tadi 3 udah, 4 udah, 2 udah, nah sekarang yang punya anak perempuan satu. Niki nggih tetep baik. Falam ya'idha. Syarat biar jenengan dapat kebaikan keutamaan tadi lho. Jadi nek duwe 1, 2, 3, 4 nggih sami mawon. Ning di sini dibahasakan 1. Artinya 1 pun jangan sampai dipiloro gitu kan. Apa kata Nabi? Falam ya'idha. Dia tidak menyakitinya. Ora diunek-unekke, ora dipiloro nganti anake dengklang cacat. Kowe kok nganti tatu ngono apa to, Mbak? Kula digrujuk banyu panas bapak kula. Lah ngopo lah kula dibuka angel. Ampun nggih. Pokoke jangan sampai, makanya kula niku ketika ada acara itu judulnya adalah apa namanya? Kekerasan dalam rumah tangga. Niku mesti sing dikerasi niku sinten? Wong wedok. Sing ngerasi yo umume wong lanang. Dan tersangka utamane yo suami, kemudian bapake. Dan itu banyak sak pirang-pirang. Makanya saya berpikir ketika orang Islam ini menghayati benar hadis-hadis Nabi ini, kebaikan-kebaikan keutamaan yang disampaikan Nabi SAW ini, kudune lho ya. Kudune enggak perlu ada niku lembaga-lembaga sing ngurusi perlindungan anak dan perempuan itu enggak perlu ada gitu. Enggak perlu ada penjara khusus anak atau penjara khusus orang-orang yang menyakiti perempuan-perempuan itu enggak perlu ada, termasuk komisi perlindungan anak dan perempuan itu enggak perlu ada. Niku danane setiap tahun nggih ngomong ngupeni lembaga niku miliaran, Pak itu. Niku nggih tuku napa? Sego goreng kayak banget itu. Makanya di sini dikatakan man kana lahu unsa, nek dikei siji, falam ya'idha, tidak disakiti. Dan menyakiti di sini bullying itu bisa bullying verbal maupun bullying yang sifatnya fisik. Nempeleng atau keloke yang sifatnya ya pokoknya kangge lambe niku wae gitu. Dasar anak wedok ora mutu padahal ya anak dhek gitu. Kemudian walam yu'sir waladahu, dan kemudian tidak menghinanya, jadi tidak menyakiti dan tidak menghinanya. Kemudian di sini dikatakan lagi, maaf, falam ya'idha walam yuhinha, jadi tidak menyakitinya dan tidak merendahkannya, walam yu'sir waladahu, dan tidak bandingke karo anak lanang lho kan. Oke tahun iki to. Kok kowe dadi wong wedok sing pinter kaya masmu ae lho, aja pekok ngono kuwi ya. Bandinge karo anak lanang. Masmu kae lho manut gitu. Kowe wis wedok malesan lho. Ampun nggih gitu. Jadi syaratnya 3. Lam ya'idha, tidak menyakitinya. Walam yuhinha, tidak menghinanya, merendahkannya. Walam yu'sirha, walam yu'sir waladahu, dan tidak dibandingkan dengan anak lanang. Kata Nabi SAW, adkhalahul
jannah, dilebokke nang surga. Intine Pak Bu, maka yang harus kita pahami dalam hidup ini ya, sebagaimana tadi anak harus berbakti sama ibunya, ibu harus berbakti pada suaminya, suami harus ngurusi anak dan istrinya, ini balance. Maka dalam Islam ketika jenengan bisa melihat banyak keutamaan dari anak laki-laki, iso jogo, iso ngokoki nafkah, iso ngejak jihad, iso ngejak piknik dolan lan sak piturute, iso gendong lan sak piturute, maka bukan berarti anak perempuan ini adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tanpa manfaat, sehingga orang-orang kafir Quraisy waktu itu sampai harus bersedih, marah ketika istrinya melahirkan anak perempuan, bahkan pas wayah meh lahiran wis dicepake joglangan, begitu metu sing dipilih isik dhewe kelaminnya, begitu perempuan dicemplungi urip-uripan. Maka seorang muslim ketika melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan keutamaan punya anak perempuan, bahkan saudara perempuan, termasuk ibu yang merupakan juga perempuan, maka itu adalah sebuah kebaikan, keutamaan yang besar yang harusnya mulai sekarang kita pegang tangan anak-anak itu, kita pegang tangan saudara-saudara kita itu, dan kita jadikan wasilah agar kita nanti itu bareng dengan Nabi gitu loh. Jangan sampai kemudian kita ngelirik amalan liya, justru itu yang ada di rumah kita sepelekan. Anak wedok, adik wedok, umpami nggih saumur-umuran jenengan kan, umpami gadah rayi setri kan sosok garwane pun sedo to. Akhirnya rada pensiunan teko, Mas, aku luwe njaluk mangan, ngoten kok ya ra dikeki. Jangankan ngomong njaluk mangan, nek perlu njaluk turu bareng kali jenengan teng dalam rumah niku, maksudnya kamarnya benten nggih. Itu boleh gitu loh. Itu kewajiban kita harus memayungi dia. Apalagi kita tahu dia ngontrak, makanya kula tuh sampai ten Solo niku enten pengajian khusus ibu-ibu, dan umumnya itu nek bahasa anune single fighter itu, rondo, nah, single fighter. Nah niku nganti curhat iki. Kula niku anake wong sugih, jane Mas kula sugih, adik kula sugih, ning kula niku ngekos dhewe, nganti kos bayar 300 we kadang ora duwe. Biasane kula kerja sakniki kula osteoporosis, nanti ra iso bayar kontrakan ngono. Kula ngomong jenengan jane melu mase niku, melu adike niku. Lah mboten mudeng kula nek niku nggih namung napa dikek edit 50 nggih pun kula mulih ngono. Cobi. Omahe gedhe, diciapke kamar siji napa loro, sak kamar mandine kan ngoten kan saged. Dan ketika kita sebagai saudara laki-laki lalu adik atau kakak perempuan kita ikut, itu enggak akan kemudian ada masalah terkait permahroman. Enggak ada permasalahan terkait permahroman, karena ya wanita istri kita dan adik atau kakak kita wanita ini kan sama-sama wanita, jadi orang nggo kudung ya entuk. Berbeda ketika kita sebagai laki-laki, istri kita perempuan, adik kita ini lanang. Makanya kalau yang ini nggak boleh bareng di rumah kita. Nabi SAW mengatakan alhamu al maut. Sing jenenge ipar kuwi maut. Ning ipar sing sinten? Ipar yang jenis kelaminnya beda dengan pasangan kita. Jadi nek jenengan kakung ampun nglebokke adik kalih masih jenengan nyepeng ten daleme jenengan. Nek jenengan setri ampun menempatkan adik napa kakak jenengan yang setri di rumah bareng suami jenengan sendirian, karena Nabi mengatakan alhamu al maut. Kenapa dikatakan al maut? Karena banyak orang sadar nek cedak karo mati, akhirnya sakarepe dhewe akhirnya mati tenan. Termasuk dengan termasuk dengan saudara-saudara ipar ini, banyak orang sing ora rumangsa nek ini bukan mahram, akhirnya biasa wae. Kemudian garwane ya wis kono mlangkat karo adikku karo masku. Akhirnya tenan mangkat kali adike lanang kali mas lanang, suwe-suwe malah jangan gitu kan. Dan itu banyak gitu. Nah, makanya sampai digawe napa film napa-napa niku. Nah, sehingga yang harus kita pahami, kita harus ngerti format dari agama ini didesain sedemikian rupa menunjukkan ini bukan agama sembarangan, bukan adik-adik manusia. Ini Allah yang nurunkan. Ketika kita mau mengkaji detail, maka insya Allah hidup itu balance. Nah tapi piye aku ndek adik lanang ra di omah tenan, jadi gaweke omah monggo. Ning ampun sak niki lho, napa niki jenenge? Sak atap. Dadi teng ngarep omah digaweke kamar monggo gitu kan. Jadi ampun dimasukkan ke dalam, nawa mulai kamar mandine bareng walah wis. Engko bojone metu ke kamar mandi
apa kembali coplok sisane dah ora karo-karuan. Nggih. Maka ini harus dijaga sedemikian rupa, jangan sampai nggih rumah kita kebakaran ternyata yang menyulut api kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bilih niki ingkang saged kula aturaken boten dangu-dangu suarane entek. Saya enten sak tanggapan melih ya. Nggih. Ada yang mau nanya? Boten enten? Kita tutup dengan doa nggih. Paling 5 menit nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamna warhamhum ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasluqna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aslih amwalana wa aslih auladana wa aslih a'immatana wa ulata umurina ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih ummahatana wa aslih aba'ana wa aslih akhwatana wa aslih ikhwanana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima ataitana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa na'udzubika min qahrir rijal wa na'udzubika minal ma'sami wal maghrami ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa na'udzubika min adzabin nar wa adzabi jahannam ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wajma'na fi zumratil muwahhidin fi jannatika jannatin na'im ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin